Saya Peter Eman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Mari menikmati Hari Fitri penuh berkah ini dengan berjabat tangan dan mengisinya dengan momen menggembirakan. Saya Norce Heni Van Bone, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk teman-temanku, umat muslim yang ada di Kota Manado. Mohon maaf lahir dan batin. Anggota DPR RI Rahmat Gobel, lewat Ketua Bidang Agama dan Adat Partai Nasdem Provinsi Gorontalo yaitu Ihsan Adrias Male, SH, MH, atau sering disebut Cecen, lakukan bagikan sembako kepada masyarakat Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Terlihat jelas warga Pauwo, Kecamatan Kabila sangat antusias di kegiatan tersebut. Saat diwawancarai salah satu warga yang hadir di acara tersebut yang bernama Gunawan Hunta mengatakan, bahwa kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota DPR RI Bapak Rahmat Gobel, yang sudah memberikan bantuan lewat calon anggota DPR Provinsi Gorontalo yaitu Ihsan Adrias Male SH, MH. Bantuannya ini sangat berharga bagi kami selaku warga Gorontalo Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Dan Gunawan juga menambahkan, bahwa sosok Ihsan Adrias ini sangat baik dengan kami di Kelurahan Pauwo. Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya. Tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan ini dan juga tanggapan Bapak di mata masyarakat sini terkait Pak Ihsan Adrias. Tanggapan saya dengan bantuan yang diberikan oleh Pak Ihsan bahkan dengan Pak Rahmat Gobel ini merupakan tanggapan yang sangat positif sekali, yang mungkin ini sangat membantu masyarakat di lingkungan saya ini, dan ini ke depan mungkin merupakan satu prioritas kami untuk menempatkan Pak Ihsan untuk menjadi satu wakil kami di DPR nanti. Oleh karenanya dengan tidak putus-putus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ihsan, pada petinggi-petinggi Partai Nasdem yang tentunya sangat memperhatikan masyarakat, bahkan masyarakat yang ada di Bone Bolango khususnya ada di lingkungan kami Kelurahan Pauwo. Pak Ihsan di mata Bapak sendiri seperti apa? Kalau Pak Ihsan di mata kami sebagai masyarakat merupakan orang yang sangat peduli dengan masyarakat, baik suka maupun duka, beliau sangat memperdulikan, hadir tanpa undangan kami. Dalam kegiatan kepemudaan pun boleh sebarkan sebagai orang yang terdepan untuk membantu kami sebagai orang yang mungkin membuat satu kegiatan-kegiatan untuk masyarakat di Kelurahan Pauwo. Oke, terima kasih Pak. Ihsan Adrias atau Cecen menyampaikan dalam sambutannya bahwa sebenarnya bantuan ini akan dibagikan di pada Hari Raya Idul Fitri Lebaran kedua. Akan tetapi, ada keterlambatan kapal sehingga sembako yang berjumlah ribuan paket tertunda, dan tepatnya hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 baru bisa disalurkan di seluruh kabupaten kota Provinsi Gorontalo, salah satunya di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan terinformasi bahwa Ihsan Adrias atau Cecen ini akan ambil bagian di pesta demokrasi atau mengikuti pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kabupaten Bone Bolango. Dan sebelumnya Ihsan Adrias ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango periode 2014 sampai 2019. Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang memang rutin dilaksanakan. Harusnya pembagian sembako ini kita lakukan pada saat Ramadan kemarin karena memang ada keterlambatan kapal, jadi sembako ini nanti hari ini kita bisa bagikan. Kemudian berikut ini adalah bantuan dari Pak Rahmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI Dapil Gorontalo, dan sembako ini yang dibagikan kurang lebih ada 60.000 sembako yang dibagikan untuk Provinsi Gorontalo, dan provinsi lainnya saya belum tahu berapa yang dibagikan. Oke, terinformasi tadi Anda sampaikan Anda akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Gorontalo. Ya. Dari partai mana Pak? Kebetulan saya dari Partai Nasdem bersama Pak Rahmat Gobel dan diminta untuk menjadi
calon anggota DPRD dari Dapil Bone Bolango untuk Provinsi Gorontalo. Oke, dan informasi Anda sebelumnya anggota DPRD? Dulu saya pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bone Bolango dari Partai Persatuan Pembangunan, dan hari ini mungkin saya bersama-sama Nasdem untuk memperkuat dan membantu masyarakat yang ada di Gorontalo. Nah, saya ingin tanya lagi, kenapa Anda lebih memilih Nasdem? Yang pertama adalah Nasdem ini adalah partai restorasi. Yang kedua adalah di situ ada tokoh internasional yaitu Pak Rahmat Gobel, dan saya merasa bahwa Pak Rahmat Gobel ini tidak boleh dibiarkan sendirian untuk membangun Gorontalo. Dia butuh orang-orang seperti kita untuk bisa berkolaborasi sehingga cita-cita dan apa yang dia inginkan untuk kesejahteraan rakyat itu bisa terpenuhi. Pak, visi misi Anda untuk masyarakat Gorontalo? Visi misi saya yang pertama tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk masyarakat itu menjadi mandiri, mungkin kita lebih meningkatkan pemberdayaan atau peningkatan UMKM mereka, karena rata-rata untuk masyarakat yang ada di Bone Bolango ini mereka lebih konsen kepada UMKM di samping pertanian. Pak, Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo sudah mendaftar kemarin serentak. Target dari Provinsi Gorontalo untuk DPRD Provinsi Gorontalo berapa kursi, Pak? Kalau kemarin kita mendaftar pada tanggal 11, jam 11 sesuai dengan hari lahir Partai Nasdem, tanggal 11. Dan untuk Provinsi Gorontalo hari ini kita punya 6 kursi. Dan kita punya target untuk 2024 ini menjadi kurang lebih 13 kursi sesuai dengan apa yang sudah kita petakan dan survei yang kita lakukan, kemudian skuad para caleg yang kita turunkan, itu insya Allah kita bisa dapat target 13 kursi dari yang kita canangkan kemarin. Jadi hari ini kan baru di sini karena masih ada tempat-tempat lain yang kita akan berikan. Ada kurang lebih yang diminta kepada saya menyerahkan ada kurang lebih 500 paket. Hari ini kita baru serahkan baru 25 paket. Kemudian ada tempat-tempat lain yang kita akan kurang lebih 1 minggu saya akan keliling Bone Bolango menyerahkan paket-paket. Pak, apakah benar ratusan warga Provinsi Gorontalo mengharapkan Bapak Rahmat Gobel untuk menjadi salah satu pimpinan daerah di Provinsi Gorontalo? Apakah itu benar di 2024 nanti? Ya, kemarin kita juga turun ke bawah dan memang temuan yang kita dapatkan seperti itu. Tapi Pak Rahmat Gobel ini kan dia menggunakan saintis, ada keilmuan. Jadi dia lakukan juga survei, hasil temuan survei juga seperti itu. Bahwa dia diminta untuk maju sebagai calon gubernur Gorontalo. Tapi diskusi saya dengan Pak Rahmat berharap bahwa kita selesaikan dulu pileg. Kalau kita pileg kita berhasil dengan target kita DPR RI 2 kursi, kemudian provinsi kita dapat 13 kursi, maka Pak Rahmat akan percaya diri untuk maju sebagai calon gubernur. Untuk di Gorontalo, untuk Pak Anies Baswedan? Kalau kita secara tegak lurus ya, Partai Nasdem itu sudah lebih awal mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Dan fenomena Anies Baswedan di Gorontalo itu cukup kuat. Bahkan kalau pada Pilpres nanti insya Allah Nasdem tidak terlalu bekerja keras karena masyarakat Gorontalo itu mayoritas mendukung Anies Baswedan. Pak, apakah benar calon presiden dari Partai Nasdem Bapak Anies Baswedan akan datang sebelum ke Sulawesi Utara turun dulu ke Provinsi Gorontalo? Iya, yang kemarin terinformasi bahwa Pak Anies Baswedan itu akan keliling Sulawesi. Salah satu tempat yang dia akan kunjungi juga Gorontalo. Tapi kita memprioritaskan kepada tempat yang besar. Tapi tentunya kita juga berharap beliau bisa datang di sini, minimal datang sholat Jumat lah atau dia khotbah di sini, kan itu lebih meyakinkan masyarakat Gorontalo. Baik. Terima kasih, Pak. Chandra Mateos melaporkan.